my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Jadi hari ini aku bikin video yang duduk karena aku udah lama banget nggak bikin video yang sit down videos kayak gini. Hari ini aku bakalan membahas tentang apa sih perbedaannya Indonesia dan juga Korea. Tapi, disclaimer, ini cuma terbatas di Gwangju dan juga cuma terbatas selama 2 bulan aku tinggal di sini. Jadi kayak ini tuh tidak menggambarkan Korea seluruhnya dan juga tidak menggambarkan ya budayanya mereka juga. Jadi ini kayak cuma gambaran selama aku di Gwangju dan juga selama aku di sini 2 bulan. Aku sebenarnya pernah ke Seoul, tapi aku cuman kesana selama 3 hari. Jadi ya nggak bisa lah membandingkan secara kayak bener-bener dibandingin gitu. Jadi aku cuma lihat sekilas kayak gimana. Dan gak usah lama-lama, kita langsung masuk ke videonya. Oke, yang pertama adalah menurut aku Korea itu aman. Ya ini mungkin bandingannya kayak daripada Indonesia, Korea itu lebih aman. Dulu aku mikirnya kayak Jepang itu kan aman banget ya. Bener-bener kalau misal kalian ninggalin barang kayak di jalan atau di tengah jalan lah pasti nggak ada yang ngambil. Dan menurut aku di Korea juga cukup aman karena ini pas aku belajar. Jadi kan kita ini banyak belajar di cafe. Kadang itu belajarnya juga di perpus atau di study cafe. Nah cuman aku lebih seneng cafe karena aku cuman perlu beli 1 kopi dan aku bisa stay di sana sampai berjam-jam. Dan aku pernah stay di cafe sampai 7 jam kalau nggak salah. Jadi pernah kayak gitu. Dan di sini banyak banget orang-orang itu yang ninggalin barang-barang berharga kayak laptop, HP, AirPods, dan iPad dan segala macam yang berharga itu di meja mereka, terus mereka pergi. Ini kalau misal kalian mikirnya kayak ya mungkin perginya ke toilet lah ya bentar doang. Enggak guys, kadang tuh mereka bener-bener pergi entah kemana dan lama banget dan baru baliknya itu kayak nggak tahu 1 jaman kemudian gitu. Dan menurut aku aman banget, bener-bener itu nggak cuma 1 orang, hampir semua orang itu kalau misal mereka pergi ninggalin barang dan mereka sendiri itu fine-fine aja gitu. Jadi karena aku tahu aman, akhirnya aku ke cafe sendirian itu nggak apa-apa gitu, nggak perlu kayak ayo dong temenin ke cafe. Jadi kalau misal ada yang ke toilet atau misal ada yang mau ditinggal makan itu ada yang jagain, biasanya kan kayak gitu ya. Kita di Indonesia biasanya kan jagain barang gua dong kayak gitu. Nah tapi kalau di sini nggak perlu guys. Kalian sendiri pun itu nggak apa-apa karena aman banget. Ini aku ngomonginnya di cafe ya, bukan di tempat lain. Aku nggak tahu kalau di tempat lain. Mostly, apalagi ini kafenya juga bukan cafe di luar kampus. Ini kafenya itu masih dalam kampus. Jadi kayak menurut aku aman-aman aja. Tapi setahu aku emang dari teman aku juga di Korea itu aman. Selain dengan yang kalian ninggalin barang yang berharga di cafe, juga aman buat cewek yang pulang malam. Jadi pulang malam ini tuh kayak ya di atas jam 12 lah, pulang malam itu aman. Jadi kayak tingkat kriminalitasnya itu rendah gitu. Nah cuman aku nggak tahu karena aku nggak pernah nyoba. Maksudnya aku nggak pernah pulang kayak di atas jam 12 kayak gitu sendiri, belum pernah. Aku biasanya sama teman aku. Misal kayak waktu itu kita pernah ke cafe di luar kampus dan baru pulang hampir jam 12 malam karena itu belajar kan, ngerjain skripsi lah segala macamnya itu. Dan iya sih sepi, tapi kita bertiga waktu itu jadi nggak sendiri. Aku nggak tahu kalau misal sendiri kayak gimana. Dan kita juga wujudnya beda banget sama orang Korea dan kita bertiga berhijab. Jadi aku nggak tahu apakah pulang malam itu aman untuk kita yang berhijab. Tapi kalau untuk orang Koreanya sendiri mereka bilang itu aman, apalagi kayak buat cewek-cewek gitu. Dan di Korea itu juga lebih jujur. Kalian tahu nggak sih kalau biasanya di sekolah, entah itu SD, SMP, atau SMA, kalian pasti pernah merasakan yang namanya kantin kejujuran. Dulu waktu aku SMP itu ada kantin kejujuran. Dan di kantin ini itu sering banget kejadian yang namanya uangnya itu kurang. Nggak tahu entah kenapa uangnya itu mesti kurang. Padahal kadang aku sendiri pun sama beberapa teman aku, kalau misal nggak ada kembalian, kita tuh kayak ikhlas gitu loh, kayak ya udah disedekahin aja gitu. Misal kurang 500 kembalian 500 lah atau kembalian 1000 gitu. Kadang kita kayak ya udah diikhlasin aja. Nah tapi kadang masih banyak kejadian yang uangnya tuh kurang gitu loh, kayak siapa yang ngambil duitnya. Dan menurut aku di Indonesia tuh masih
nggak jujur orang-orangnya, si kantin kejujuran ini yang bahkan berdirinya itu di instansi, di sekolah maksud aku, itu tuh masih ada gitu loh yang ngambil. Sedangkan di sini di Korea itu ada yang namanya Eung Sekure, kalau bener namanya Eung Sekure. Toko ini itu nggak cuma satu, dia itu ada di mana-mana, dan di Gwangju menurut aku ada 2 atau lebih. Dan di sini itu bener-bener gak ada yang jaga. Jadi selain Eung Sekure juga ada lagi kok toko kejujuran gitu, dimana nggak ada yang jaga, jadi cuman CCTV doang. Terus ada mesin yang buat kalian bayar, jadi mesinnya kayak di scan gitu, kalian nyekan sendiri terus bayar. Nah di sini kalian bisa bayar pakai cash, bisa pakai kartu juga gitu. Ada yang kayaknya ada yang bayar pakai Samsung Pay gitu. Dan ini bener-bener aku lihat anak-anak kecil juga masuk, kayak segerudukan anak kecil-kecil gitu, kayak SD, gak tahu SD kelas ya 3, kelas 4 gitu lah, masih kecil-kecil banget. Terus kayak mereka pada beli es krim gitu, pada milih, terus pada di scan satu-satu terus bayar. Tuh kayak lucu banget gitu loh. Kayak aku nggak tahu apakah itu bisa diadakan di Indonesia, yang maksudnya bukan di sekolah ya toko kejujurannya, yang bener-bener di luar, di pinggir jalan kayak gitu. Sumpah sih itu aman banget. Bukan aman, maksud aku kayak jujur banget di sini orang-orangnya gitu. Mesti kayak mungkin orang-orang jujur karena ada CCTV, tapi kan CCTV emang bakalan diliatin terus-terusan kan juga enggak gitu. Dan toko kejujurannya nggak cuma satu, maksud aku itu bercabang loh, dan banyak banget. Jadi ya itu menunjukkan kalau misal orang Korea itu lebih jujur. Nah yang ini adalah orang Korea itu peduli banget sama penampilan. Kita tahu kan kalau misal di drama-drama itu bagus banget mereka stylenya, make upnya juga bagus banget. Dan ternyata di dunia nyata, maksudnya di Koreanya, emang bener kayak gitu guys. Mereka itu bener-bener stylish banget, dan dandan banget cewek-ceweknya terutama ya. Cowoknya juga dandan, maksud aku dandan tuh kayak, kalau cowoknya mungkin rambutnya kayak gitu. Terus beberapa cowok di sini kan juga pakai make up, maksudnya kayak light make up supaya mereka nggak kelihatan buluk gitu kan. Ya jadi setelah aku nyampe di sini, aku jadi lebih dandan, ngerti nggak sih? Kayak sebelumnya itu aku nggak pernah pakai glitter kayak gini. Akhirnya di sini aku beli karena cewek-cewek pada pakai. Terus juga di sini cewek-ceweknya meskipun pakai make upnya tuh tebel, tapi masih kelihatan natural gitu, masih kelihatan kayak nggak heavy make up gitu loh. Dan style mereka wow, bagus banget. Dan kalau misal kalian mikir kayak baju-baju bagus kayak gini di Korea ditemuinya di mana sih gitu? Di sini di Gwangju ada yang namanya Chungjangroe. Di Chungjangroe ini itu kayak sepanjang jalan isinya tuh toko-toko gitu. Dan di toko-toko ini banyak banget jualan baju, dan itu bukan kalian harus ke mall, itu enggak, itu bener-bener toko yang ada di pinggir jalan gang-gang gitu. Dan itu bagus-bagus banget dan murah menurut aku. Maksudnya kalau dipikir dengan harga di Indonesia, di mall di Indonesia itu harganya ya kurang lebih sama atau bahkan lebih murah dan lebih lucu dan lebih bagus gitu loh. Kayak greget banget. Aku tiap ke Chungjangroe itu aku mesti pengen beli. Jadi habis aku tag video ini aku bakalan ke Chungjangroe guys, karena aku mau beli baju untuk summer. Karena katanya kalau misal di Korea ini kan lagi spring ya, bentar lagi summer. Nah aku tuh pengen beli baju yang tipis-tipis gitu tapi tetap panjang. Nah kalau misal aku belinya pas banget summer, katanya tuh nggak bakalan ada yang jual lengan panjang. Makanya aku kayak, kan aku butuhnya lengan panjang gitu. Jadi aku abis ini bakalan berangkat dan semoga aku menemukan baju yang bagus. Oke, back to topic. Jadi itu guys, orang Korea bener-bener peduli sama penampilan. Dan itu juga berlaku sama mereka kalau kerja, mereka pas fotonya itu bener-bener yang diedit gitu loh. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya kita pas foto kita kan jelek banget ya, entah kenapa udah diedit, maksudnya bukan diedit sih, kayak ya di efek-efekin dikit sama masnya yang ada di studio foto, tapi tetap jelek gitu loh. Di sini tuh mereka jadi cantik banget guys, kayak wow, aku makanya pengen banget pas foto di sini. Meskipun aku tahu itu nggak bakalan bisa berlaku di Indonesia, tapi ya buat asik-asikan aja lah gitu, biar lumayan wajahku bisa sedikit lebih cantik gitu. Ya itu, jadi emang sebenarnya rada berat sih kalau dipikir-pikir kayak oh my god aku harus keluar pakai make up segala macem dan terus aku juga pakai kerudung pasmina ini kan. Aku jarang banget pakai kerudung yang
apa namanya segi 4 itu, karena menurut aku lebih bagus kalau pakai ini daripada pakai yang segi 4. Jadi kayak I need to be as stylish as possible. Aku mikir kayak gitu. Ya, begitulah. Oh ya, tambahan biasanya orang Korea itu apa ya, kalau misal mereka foto, buat foto Kakao Talk atau foto di Instagram, biasanya tuh pakai efek-efek kan. Dan efeknya itu bener-bener wow. Kalian tahu nggak sih aplikasi Snow sama aplikasi apa ya satunya lagi tuh, Soda. Snow sama Soda. Ini tuh bener-bener racun banget karena aplikasi ini tuh bisa bener-bener bikin kalian kayak rahangnya itu jadi tirus, terus pipinya yang cabi ini jadi kecil, terus mata kalian jadi besar, kayak ngerti nggak sih kayak editannya kayak gitu banget. Dan mereka bener-bener pakai itu gitu loh. Kalau kita kan kadang di Indonesia malu ya kalau misal pakai editannya dikecilin gitu rahangnya atau matanya digedein lah, kita pasti malu kan. Paling nggak kalau di Indonesia itu pakai filter cuman biar nggak buluk aja gitu. Jadi kayak biar misal nih kita nggak pakai make up, terus kayak kita pakai filter biar kita kelihatan pakai make up gitu aja kan. Tapi kalau di sini tuh kayak bener-bener udah dia itu kayak diedit banget rahangnya, diedit banget apa pipinya, segala macem, matanya, dan juga dipercantik gitu kayak di apa ya editannya filter make up gitu. Jadi temen aku tuh kelihatan beda banget kalau misal foto, kayak aku bingung banget. Tapi ya udahlah ya. Tapi nggak semuanya kayak gitu guys. Jadi ada beberapa teman aku yang emang biasa banget, jadi kayak ya udah foto pakai without effect gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi kalian tahu kan kalau misal Korea itu banyak banget yang kayak pasangan-pasangan gitu yang kayak uwu banget gitu lah, yang bukan mesra sih menurut aku, kayak ya gitu lah, kayak lucu dan imut gitu. Jadi kalau misal kalian datang ke Korea dan kalian gak punya pacar, itu jadi kayak iri gitu ya. Talking about that, sebenarnya aku nggak mau ngomongin tentang gimana orang Indonesia ngelihat mereka dan iri, bukan kayak gitu. Aku cuma mau membahas kayak di Korea itu banyak orang yang pacaran. Maksudnya kayak gimana ya? Di Indonesia kan biasanya orang yang pacaran tuh nggak kelihatan, tapi kalau di sini tuh kayak kelihatan banget gitu. Dan bener-bener ditunjukin gitu kalau mereka punya pacar. Misal nempelin pas foto cowoknya di apa namanya phone case, bukan phone. Ya phone case mereka gitu. Atau kayak fotonya itu dibuat apa namanya lock screen juga, atau kayak apa ya, pokoknya kalau misal pacaran tuh pasti kelihatan banget gitu. Apalagi nih kalau di Kakao Talk biasanya tuh dihitungin. Jadi kayak pas aku lihat Kakao Talk teman aku lihat ternyata kayak udah 300 hari lebih gitu misal sama pacarnya kayak gitu. Jadi itu bener-bener apa ya, sesuatu yang di being proud of gitu kalau punya pacar, dan bukan sesuatu yang disembunyikan gitu. Kadang kalau di Indonesia kan kita kayak apa namanya malu-malu gitu kan ya, tapi kalau di sini tuh mereka benar-benar nunjukin banget. Dan kalau misal di jalan-jalan mereka juga apa ya, nggak malu-malu untuk menunjukkan kalau mereka itu pasangan gitu. Jadi apa ya, tempat Korea itu emang tempat yang bagus banget buat kalian yang punya pasangan, karena apa ya, buniki suasananya tuh emang so sweet banget. Oke, selanjutnya itu di Korea itu menurut aku orangnya pekerja keras banget. Bener-bener kalau misal kalian lihat di drama, orang-orang itu pada bekerja keras ya, emang sebekerja keras itu gitu loh. Di sini orang-orang pada ini kan mau UTS ya aku, dan semua orang tuh bener-bener belajar. Jadi kayak perpus itu fully booked untuk belajar. Jadi meja-meja itu pada udah ke booking untuk mereka yang belajar. Dan setelah mereka misal sesinya selesai ya, sesinya kan kayak 2 jam, bisa diperpanjang lagi 2 jam. Kalau sesi itu udah selesai, itu pasti udah ada lagi yang ngebook gitu loh. Jadi apa ya, mereka di sini tuh semua pelajarnya benar-benar kayak belajar dan bekerja keras. Dan mereka juga biasanya alpha atau apa, alpha itu part time, mereka part time juga. Dan orang-orang selain teman-teman aku, misalnya selain dari mahasiswa yang ada di sini, orang-orang di sini juga pekerja keras. Aku lihat kantin aku itu kan ada pegawai-pegawainya ya. Aku tuh nggak apa ya, jarang banget lihat pegawainya tuh kayak duduk, bukan duduk sih, kayak mereka tuh pasti melakukan sesuatu. Dan mereka juga menurut aku liburnya tuh cuman sekali, atau bahkan ada yang nggak ada libur ya, nggak tahu deh. Kayak aku tuh selalu melihat mereka itu bekerja terus-terusan gitu, dan cepet banget kerjanya. Tahu kan kalau orang Korea itu biasanya kayak pali-pali gitu, emang mereka cepet-cepet sih. Tapi
selama ini aku belum melihat kayak orang Korea yang apa ya, cepet-cepetnya itu yang kayak gerasak-gerusuk gitu, enggak sih. Mereka kalau bisa cepet ya cepet, kalau santuy ya santuy gitu. Tapi mereka jalannya cepet sih. Dulu aku pas ke Eropa, itu aku mesti lihat orang-orang Eropa tuh kalau jalan cepet, dan orang Korea itu jalannya kayaknya lebih cepet lagi deh. Maksudnya kalau di Eropa orangnya bule-bule kan tinggi-tinggi ya, jadi mereka jalannya cepet itu karena kaki mereka tinggi kan. Sedangkan di orang Korea kan tingginya kan ya 11-12 lah sama orang Indonesia, mungkin ada beberapa yang sedikit lebih tinggi, tapi mereka jalannya cepet banget gitu. Jadi kayak ya begitulah. Oke guys, kayaknya video ini udah cukup panjang, jadi aku selesaikan sampai di sini. Sebenarnya masih banyak banget, dan mungkin kalau kalian pengen aku bikin video lagi kayak gini, mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi, karena pengalamannya bakal lebih banyak juga, kalian bisa tulis di komen. Atau kalian mungkin pengen aku bikin sit down video tentang hal lain atau pengalaman-pengalaman aku yang ada di sini juga bisa. Sebenarnya aku juga bakalan bikin video tentang bahasa Korea lagi, karena aku tahu pasti kalian banyak yang kangen juga. Jadi stay tune, karena aku bakalan tetap bikin video bahasa Korea nanti ya kalau aku ada waktu luang lagi. Dan aku mau ngingetin kalian kalau misal Hangul Master Course 2.0 bakalan launch akhir April ini. Jadi buat kalian yang pengen banget belajar bahasa Korea, setelah kalian belajar Hangul nih, terus kalian nggak tahu mau belajar apa lagi, kalian bisa daftar Hangul Master Course 2.0 yang bakal launch akhir April 2021 ini. Dan untuk 10 pendaftar pertama, kalian bisa dapat kelas speaking di Zoom sama aku. Nanti bakalan aku jadwalin, jadi kalian bakalan masuk ke WA. Jadi jangan lupa untuk cepet-cepet daftar ya kalau misal udah launch. Anyway, I hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!